wilayahnya Gus Dur ya. Jadi Ya, dominan pasti orang melihat adalah warga NU yang banyak di Jombang. ya. Tak dari semua pengurus-pengurus yang ada di Masing-masing desa, masing-masing dusun. dusun, nah, saya pengen tahu berapa jumlah umat Hindu kita yang ada di Jombang. Kalau di Wates itu selama ini dari umat di lingkungan situ selalu apa ya itu memang punya semangat untuk membangun pura itu selama ini yang dibangun pendoponya dulu Pendapatnya itu dulu. dengan punya dari umat mereka Swadaya, sendiri. swadaya Iya. ya. Itu untuk selama ini. Om Swastiastu, Rahayu, 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 pemirsa Mandala Channel di Nusantara. Kali ini kami bersama dengan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jombang dan beliau adalah Pak Juwadi. Om Swastiastu Pak Juwadi. Swastiastu. Selamat malam Pak. Ya, selamat Nah, malam Pak Tio. nah Jombang ini mungkin kan selama ini bagi umat Hindu di Nusantara kan terasa aneh apabila terdengar ada umat Hindu karena ini adalah wilayahnya Gus Dur ya. Jadi Ya, dominan pasti orang melihat adalah warga NU yang banyak di Jombang. ya. Nah, ternyata Jombang itu ada beberapa pura termasuk secara kepengurusan parisade itu juga ada. Nah, mungkin beberapa pertanyaan mau saya sampaikan supaya umat Hindu di Nusantara bisa mengetahui bagaimana dengan kondisi umat Hindu yang ada di wilayah Jombang. Nah, pertama yang pasti saya tanyakan adalah berapa sih umat Hindu yang ada di Jombang? Berapa kakak, berapa jiwa, terus kondisi pekerjaan. Jangan lupa. Ya, ya. Monggo Pak Jody. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Untuk umat Hindu di wilayah Kabupaten Jombang selama saya di Parisade ya, Ya. di lembaga Parisade ini itu awalnya saya kumpulkan langsung saya kumpulkan itu. Saya minta dari semua pengurus-pengurus yang ada di Masing-masing desa, masing-masing dusun. dusun, nah, saya pengen tahu berapa jumlah umat Hindu kita yang ada di Jombang. Karena pada awalnya itu laporan ke atasan itu lebih dari 3.000. 3.000. Iya, itu awalnya seperti itu. Setelah saya kumpulkan ternyata tidak mencapai itu. Itu ya. Saya kumpulkan dari semua pengurus itu yang sudah terkumpul itu sekitar 195-an kakak. Itu sudah seluruh wilayah Jombang, hanya yang berpencar dari dusun yang belum kita ketahui itu mungkin hanya sedikit. Sedikit ya. Itu sekitar itu tadi 190-an lebih lah kakak. Ya. kakak. Kalau Terus jumlah untuk jiwanya itu 700 lebih. 700 itu yang kita kumpulkan. Jiwa, data yang tercatat ya. Data yang saya catat selama ini. Ya. Mungkin ada tambahan tapi nggak terlalu banyak lah ya. Iya. Dan Astunkara untuk tiap tahun itu dari remaja kita itu ada peningkatan. Dari pernikahan itu ada. Ya. Meskipun dalam 1 tahun itu sedikit peningkatannya tapi ada. Tetap ada ya. Ada. Itu untuk umat Hindu kita yang ada di Jombang. Ya. Maka dari itu saya kumpulkan, kenapa? Karena kalau dari provinsi minta 3.000 orang saya nggak bisa menyapa. Karena umat kita tidak ada segitu. Itu. Ya. Terus kemudian untuk untuk kegiatan atau ekonomi umat kita yang ada di Jombang ini sebagian besar itu di petani. Petani atau buruh tani? Petani ya, sebagian besar. Karena kita sebagian besar itu berada di pegunungan. Di pegunungan hanya yang bertugas di dinas itu hanya sedikit yang di kota saja. Nah, termasuk hari ini kan kita juga ada di lereng Gunung Anjas-Moro. Jadi kita ini ada di sisi timur dari Kabupaten Jombang. Jadi kita berada di ujung, paling timur. Ya, kita naik sedikit lagi sudah masuk wilayah Kabupaten Malang. Ya. Oke. Nah, Pak Juwadi, untuk pelayanan kepada umat ini kan pasti setiap pura itu kan memerlukan pemangku. Iya. Nah, di Kabupaten Jombang ini ya, berapa pemangku, kemudian berapa pura yang ada sebenarnya? Untuk pura yang ada di Jombang ini ada 8. Ya. Ada 8 terbagi hanya di 2 kecamatan. 2 kecamatan dan untuk pemangkunya itu kita hanya punya pemangku 14. Ya.
pemangku yang ada di Tapi Jombang ini. minimal kan setiap pura ada pemangkunya ya. Iya, tiap pura itu ada yang 3, Ada yang 3, ada yang 2, dan ada juga yang 1 1. seperti itu. Ya, 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 Itu ya. semua keseluruhan pemangku itu ada 14 itu Ya. kita di Jombang. Jadi di wilayah Kecamatan Wonosalam Dan dan Ngoro, Ngoro ya. iya yang ada Ya, umat yang Hindu ada umat kita. Hindunya. Baik, baik, baik. Terus terkait dengan dari 8 pura tadi kan, kalau kita tahu tadi kan pura-pura ini kan ada di sisi-sisi pinggiran ya, Iya. dengan kondisi umat yang secara ekonomi mayoritas sebagai petani. Kemudian bagaimana Pak dari 8 pura ini, apakah semua itu layak, ya kan? Ataukah kondisinya ada yang memprihatinkan atau gimana? Monggo Pak. Untuk pura di wilayah Jombang ini ya sebagian ada yang sudah mewah atau megah dan Megah, sebagian pula ada yang sangat memprihatinkan. memprihatinkan. Nah, karena apa? Karena kita itu selalu sering mengajukan ini tidak semuanya berhasil. Mengajukan Terkait proposal, proposal lah Pak. ya. Tidak semuanya berhasil. Hanya mungkin yang berhasil hanya sebagian Ya, saja. ya, Dari ya, pembimas, dari daerah itu tidak semuanya berhasil. ya, Itu ya, ya. terkait proposal. Terkait proposal. Dan untuk pura yang sangat membutuhkan untuk saat ini itu dari Pura Giriwijaya yang ada di Buduk, Galengdowo ya, Desa iya yang di Galengdowo ya. Sanggalengdowo Ya, itu untuk pendoponya ya, pendoponya itu kan dari kayu, itu ya, juga bangunan sangat lama sekali. Itu memang sangat membutuhkan dan memerlukan bantuan ya, untuk ya. merenovasi itu. Berinovasi. Kemudian yang ada di Belimbing, Pura Empu Barada Bubarada itu ya. Desa Karangan itu. Ya. Itu pun juga sama. Bahkan di situ untuk penyengkernya pun itu belum plesteran Belum seperti restoran ya. itu. Ya, ya, ya. Itu yang ada di Pura Empu Barada Pura itu. Barada. Ya. Itu pun juga sangat membutuhkan. Ini cukup anu lah, pura ini cukup banyak diupload teman-teman Iya, YouTuber ya. Ya, ya, itu ya. yang di Blimbing itu. Blimbing. Kemudian yang di Dusun Dusun Wates, Wates. termasuk juga Desa Galengdowo. Itu selalu dari pengurusnya menyampaikan, Pak, kapan kita dapat bantuan? Kita pengennya Padma yang besar Besar. seperti itu. Karena untuk selama ini kan Padmanya masih Kecil kecil ya, kecil. seperti itu. Ya. Itu pun juga selalu menyampaikan ke saya. Dan saya juga selaku pimpinan lembaga sudah juga berusaha Ya. untuk mengajukan ke Bimas provinsi juga sudah, ke daerah juga sudah, tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Belum ada hasilnya seperti ya. itu. Ya untuk Pura Wates kan saya sendiri dari tahun 97-an ya. Iya. Sering lah mondar-mandir ke pura yang di Wates dan sampai saat ini Padmanya juga masih sama, Iya. belum ada perubahan. Ya, 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 ya. Kalau di Wates itu selama ini dari umat di lingkungan situ selalu apa ya itu memang punya semangat untuk membangun pura itu selama ini yang dibangun pendoponya dulu Pendapatnya itu dulu. dengan punya dari umat mereka Swadaya, sendiri. swadaya Iya. ya. Itu untuk selama ini. Ya, ya, Iya. ya, 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 ya. Terus terkait dengan 8 pura tadi Pak, kan jadi kondisi udah ada yang layak, ada yang kurang layak. Nah, kadang yang menjadi perbincangan ya terkait juga dengan status tanah. Ya kan, sama juga di Kediri kan ada pura-pura yang sudah bersertifikat, ada juga yang belum, ada juga yang sedang proses. Nah, kalau di Jombang dari 8 pura tadi, apakah sudah semuanya Pak mempunyai sertifikat atas nama pengurus pura atau yayasan? Iya, iya. Kalau di Jombang ini hampir keseluruhan pura itu belum sertifikat semuanya. Semuanya ya. Kita hanya memegang surat hibah Surat dari hibah ya, desa. dari desa ya. Ya, Itu ya. untuk Pegangan status ya, tanah status yang tanah. status tanah pura Ya, ya, yang ya. ada di Jombang ini. Dan itu juga sebenarnya kemarin itu bagian dari program saya dengan teman-teman ke depan gimana caranya agar pura ini bisa sertifikat. Ya. Kita sudah mencoba untuk berusaha untuk mencapai itu. Mencapai itu Ya, ya. mudah-mudahan nanti selama saya ke depan sampai 5 tahun semoga berhasil. Berhasil, ya. Mohon doanya dari semua dan mohon Dukungannya arahannya pasti ya. dari teman-teman senior-senior saya yang ada di provinsi ini. Ya, ya. Berarti ini kan sertifikasi adalah salah satu program kepengurusan PHDI yang periode kedua Pak Jody. Iya, periode Ya, ya. kedua Ya, ke depan ya, ya, ini. Ya, 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 ya. Terus kembali dengan tadi kan terkait dengan proposal dengan pemerintah daerah ya. Iya. Nah, bagaimana Pak sekarang hubungan antara PHDI ya, sebagai lembaga tertinggi umat
dengan pemerintah kabupaten ya, dengan Pak Bupatinya atau dengan dinas-dinas yang ada, apakah sudah lebih baik dari sebelumnya? Iya. Untuk selama ini untuk hubungan lembaga dengan pemerintah daerah itu sekarang sudah mulai ada apa ya pendekatan lah Pendekatan ya. seperti itu. Karena dengan tampilnya, dengan munculnya kita di dalam undangan pemerintah itu sama artinya dengan kita dekat dengan Ya, pihak sudah pemerintah. diakui lah ya. Heeh. Maka dari itu selama ini setiap ada acara di pemerintahan kita pasti diundang Diundang ya. karena kita selalu ada dan selalu muncul dalam undangan itu. Ya, 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 Seperti ya, ya. itu. Oke Pak Juwadi. Mungkin lebih baik kita minum dulu nih Pak. Nggih, monggo. Karena ini suguhannya kan spesial sebenarnya kan. Jadi saat ini kan di Jombang ini kan suasana masih Lebaran, makanya kita Iya. masih menemukan kue Lebaran. Kemudian yang spesial sebenarnya minumannya. Ini adalah olahan Temulawak temulawak ini, ya. Jadi temulawak. produk dari Ibu Ibu WHDI, Sugiyarti Ibu sendiri. Sugiyarti sendiri ya. Karena kita malam ini diskusinya itu di rumah Pak Juwadi ya, jadi bukan Iya, di studio kami. Jadi maka hidangan itu yang menyediakan tuan rumah ya. Monggo diminum dulu. Oke Pak, Monggo. kita minum dulu sebelum kita ada pertanyaan lanjutan Pak. Luar biasa pokoknya. Ya, dapat minuman enak, gratis lagi nih Pak ya. Oke, lanjutan Pak Juwadi. Nggih, monggo. Ya, terkait dengan apa namanya di Jawa ya, terutama penurunan jumlah umat Hindu itu kan banyak faktor sebenarnya. Karena kalau kita tahu ya, setelah agama Hindu itu diresmikan oleh Presiden Soekarno, saat itu kan memang jumlah umat Hindu itu kan di wilayah Kediri maupun di Jombang kan cukup banyak nih. Nah, seingat saya ya ketika sekitar tahun 99 ya, saya kan dulu sering mondar-mandir ya antara Kandangan dengan wilayah Jombang, terutama di Wates dan Pelengdowo. Nah, isu saat itu adalah terkait dengan pernikahan, ya kan? Saat itu saya mendengar pasangan Hindu yang menikah sampai punya anak, sampai mendapatkan cucu, itu akte pernikahan itu belum ada. Iya, betul. Ya kan? Nah, itu salah satu yang apa namanya kita dengar menjadi penyebab jumlah umat Hindu itu menurun. Nah, dengan kondisi saat ini Pak, tadi dengan hubungan dengan pemerintah kabupaten kan juga udah lumayan baik. Terus apakah isu pernikahan itu masih terjadi? Nah, untuk pernikahan ya, untuk pernikahan memang dulunya itu bahkan saya masih ingat waktu itu ya. Untuk pernikahan itu dalam mengurus surat itu memang sulit waktu Sulit, itu. ya. Itulah penurunannya umat Hindu yang ada di wilayah Di Jombang. Karena sebelum tahun 99 ke bawah itu umat Hindu di wilayah Jombang itu memang luar biasa banyak, khususnya di Wonosalam. Wonosalam. Itu dulu seperti itu memang ya. Itu berjalan sampai lama banget, lama banget. Dan Astunkara saat ini dan sekarang ini sudah ada kemudahan. Bahkan untuk ngurus surat pernikahan itu sangat mudah sekarang. Nah, sampai keluar akte itu berapa hari itu Pak sekarang? Untuk keluar akte setelah pernikahan itu kita daftarkan 10 hari itu sudah jadi. 10 hari udah jadi ya. Jadi nggak sampai menunggu dapat cucu ya. Nggak sampai. Kalau memang dulu seperti itu Pak ya. Gimana ya, setelah menikah dan punya anak sampai punya cucu memang nggak punya surat nikah waktu itu. Dan Astunkara Jombang itu dulu punya program juga ada pemutihan untuk akte perkawinan. Prona pernikahan itu ya. Itu kalau nggak salah itu tahun 2002 kalau nggak salah. Itu jadi semua umat Hindu akhirnya punya surat nikah semua waktu itu. Dan setelah 2002 ke atas itu semakin mudah bahkan sampai sekarang ini sangat mudah. Karena untuk 2002 sampai sekarang ini Astunkara ya mungkin ini hanya terjadi di Jombang. Setelah menikah langsung kakak jadi. Langsung berarti satu paket ya. Jadi satu paket. nikah, kakak langsung sudah pisah dengan keluarga, dengan orang tua, KTP pun statusnya juga sudah kawin sekarang ini. Statusnya langsung berubah KTP-nya juga ya. Iya, itu sangat mudah sekarang di Jombang ini. Mudah-mudahan nanti di wilayah lain bisa seperti itu juga. Karena saya tanya ke teman-teman itu di wilayah lain belum seperti itu. Jadi hanya sebatas akta nikah, KTP kakak ngurus sendiri gitu ya. Iya. Ini luar biasa lah, ada banyak loncatan terkait dengan administrasi
perkawinan ya. Iya. Ya, ya, Itu ya. pun kita pun juga sering mengajukan mungkin protes ke Capil terutama. Kok seperti ini? Karena apa? Karena pada waktu itu sudah nikah, KTP KK masih statusnya Mas status masih masih lajang ya. masih lajang. Akhirnya apa? Akhirnya bisa dimanfaatkan oleh yang tidak bertanggung Oknum-oknum ini jawab ya. lah. Bisa menikah Menikah lagi lagi ya. seperti itu. Maka dari itu ini masukan-masukan kita ke pemerintah akhirnya direspon Direspon seperti ya. itu. Ya, 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 ya. Kalau setelah menikah ya statusnya harus sudah kawin nah, Ya, seperti itu. betul, betul, betul. Jadi nggak ada main-main lah ini ya. Iya, Ketika mereka harus kerja keluar daerah ya. Ya, ya, betul. ya, 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 ya. Berikutnya terkait dengan organisasi keagamaan, Pak. Mm-mm. Nah, pastinya kan selain PHDI, pasti ada WHDI, kemudian ada PSN ya, Iya, Bina Sanggraha Nusantara, pasti ada Peradah, dan mungkin ada yayasan atau lainnya. Nah, kalau di mm-mm. Jombang gimana nih kolaborasi antar lembaga yang sudah ada dalam proses pembinaan kepada umat? Mm. Di Jombang ini yang sudah terbentuk di dalam organisasi keagamaan ini ada Ya, PSN, ya, ada PSN, ada WHDI, ada Prada, dan juga PHDI. ya, Jadi ada 4 organisasi organisasi ya. dalam organisasi keagamaan. Keagamaan. Dan Astunkara selama ini untuk kebersamaan kita juga tetap terjaga. Karena kita rutin dalam mengadakan kegiatan itu 1 bulan sekali, di situ Prada juga ada, WHDI PHDI juga juga ada. ada, kemudian PSN dan PHDI juga ada. Jadi apa kekurangan kita bisa kita musyawarahkan di Di situ. sana ya, 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 Iya, ya, ya. seperti itu. Astunkara selama ini berjalannya bagus Ya, ya, dengan ya. semua organisasi yang ada di Jombang ini. Ya, ya, luar biasa ini. Ada apa Iya, namanya kolaborasi lah antar iya. lembaga. Nah, yang pasti ketika apa namanya bicara pembinaan, Pak ya, pasti kan Mm-mm. kita mesti bicara dengan generasi muda, kemudian Heeh. anak-anak kan, Iya. anak-anak yang masih di level sekolah. Nah, terkait dengan pembinaan ke mereka ini, Pak, selain mereka dapat pelajaran di sekolah secara resmi, bagaimana dengan keberadaan pasraman? Nah, kalau ada di Jombang ini, berapa pasraman yang anggaplah sudah terdaftar di Kementerian Agama? Mm-mm. Ya, untuk terkait Pasraman, ya Astunkara untuk Pasraman di Jombang ini juga sudah ada dan berjalan sampai saat ini berjalan dengan baik. Dan Astunkara juga mendapat perhatian dari Bapak Pembimas kita Pembimas yang ya, ada di provinsi. Dan untuk Pasraman di Jombang ini yang terdaftar baru hanya ada 3 kalau nggak 3 salah. ya, Yang ada di Ngoro, kemudian di Tegalrejo, Tegalrejo, dan juga di Jarak Jarak Tegalan. Tegalan Nah, ya. itu yang sudah terdaftar di kementerian. Ya, Dan yang satu lagi ini yang di Galengtowo, Galengdowo, termasuk Galengtowo itu ada 2 pura ini belum. Sebenarnya di situ potensi anak-anak kita luar biasa luar biasa banyak, ya. ya. Ya, Luar ya, biasa banyak. Maka dari itu selain pendidikan di sekolahan, itu memang kita harus ada pasraman ya. untuk menambah wawasan terkait keagamaan dengan anak-anak ini. Ya, Itu sangat penting sebenarnya. ya, ya. Karena beliau-beliau ini adalah penerus-penerus Penerus-penerusnya. kita. Nah, termasuk Dan kan saya dengar kemarin tahun lalu ya kalau nggak salah ya, lomba siswa pasraman untuk wilayah Kandangan, Wonosalam, dan Kasembon Kasembon sama ya. Pujon ada Sama 4 Pujon ya, kecamatan. termasuk ya sama ada 4 kecamatan kan kerja Iya, sama Perada itu kan ya. Termasuk dari Jombang ada beberapa juara ya. iya, Ya, ya itu adalah salah satu bentuk hasil pembinaan di Pasraman. Pasraman yang ada. Ya, Betul. kan. Terus kemarin terakhir saya dengar kan Pasraman yang Tegalrejo ya dapat bantuan dari Pertamina untuk Tirta Yatra ke Gunung Gunung Kidul. Kidul. Ya, 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 Gunung itu Kidul. luar biasa lah untuk menyemangati anak-anak Pasraman, termasuk orang tua tentunya. Iya. Ya kan, apa yang mereka lakukan itu bisa bermanfaat untuk anak-anak ke depannya. Nah, mungkin dari saya nggak banyak lagi lah, Pak. Jadi cukup banyak yang sudah saya tanyakan. Terakhir pasti Pak Juwadi sebagai Ketua PHD Kabupaten Jombang ya, untuk ini kan periode kedua. Apa yang diharapkan dari Pak Juwadi, kemudian apa yang apa namanya, kira-kira apa yang dibutuhkan juga kan? Ada harapan, ada yang dibutuhkan. Siapa tahu di antara pemirsa Mandala Channel nanti bisa ada yang tertarik lah, mungkin bisa membantu sesuatu
Karena untuk pembinaan umat kan nggak hanya bicara keseradaan nih, Iya, ya kan? betul. Kita perlu pembinaan yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan juga ekonomi umat, ya kan? Kalau ekonomi umat kita kuat, berarti kan untuk proses IHAD-nya itu kan tidak ada menjadi beban. Iya, Nah, betul. monggo Pak Ju, terkait hal itu bisa disampaikan. Iya. Untuk harapan ke depan ini terutama ini di Pasraman ya. Ya, Terutama di Pasraman karena anak-anak Pasraman ini adalah penerus-penerus kita. Ya, harapan saya ke depan ini dari uluran tangan dari semua pemirsa yang mungkin menyaksikan ya, ini ya. Mungkin apa ya istilahnya itu dukungan dan supportnya agar perjalanan ini bisa lebih meningkat lagi terutama ke anak-anak kita itu sangat sangat penting sangat bagi dibutuhkan saya lah ya. kalau menurut saya. Ya, ya, ya. Dan yang kedua ini untuk di wilayah Jombang ini kan kita sudah punya apa ya itu istilahnya aset yang dulunya pernah dibantu dari Bimas itu terkait peternakan. Peternakan Maka itu tetap kita jalankan saat ini ya, untuk ya. sewilayah Jombang itu. Jombang ya. Selama ini kita guliran bantuan dulu berupa kambing Berupa itu Pak kambing Tio. ya. Ya, ya. Sampai sekarang kita gulirkan, harapan saya kan seperti apa ya? Seperti mungkin umat Bisa kita berkembang, yang sangat membutuhkan itu bisa terpenuhi dari itu ya. ya. Karena itu sifatnya kan bergulir. Bergulir ya. Jadi bisa berjalan terus sampai ke generasi kita berikutnya. seperti itu. Ada berapa ekor kambing ini? Jadi tertarik saya ini. Untuk saat ini yang sudah berjalan itu untuk aset berupa uangnya itu 19 juta sekitaran berapa ya sekitar 19-an 19 ekor kambing, ekor ya. kambing. Itu yang kita gulirkan ke umat kita Ya, saat ya. ini. Ya, Untuk ini saat ini. langkah nyata sebenarnya itu ya Iya. untuk terkait dengan pembinaan yang terkait dengan ekonomi. Iya, Ya, betul. ya. Oke, baik Pak Jody, terima kasih atas waktunya. Pemirsa Mandala Channel, tadi adalah sekilas terkait dengan kondisi umat Hindu yang ada di Kabupaten Jombang. Jadi ini adalah menjadi pembuka informasi bahwa di wilayah Jombang pun umat Hindu itu ada dan eksis, termasuk terkait dengan lembaga pemerintahan, PHDI juga apa namanya sudah ada hubungan yang cukup baik, ya kan? Ke depan mudah-mudahan hubungan antara umat dengan pemerintah juga berjalan baik sesuai dengan swadharma kita sebagai umat Hindu, dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Pak Juwadi terkait dengan kondisi pura, terkait dengan Pasraman, terkait dengan kondisi ekonomi umat, mungkin ya dengan tayangan ini ada sesuatu yang mungkin bisa diolah nantinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi umat Hindu yang ada di Jombang khususnya. Dan diskusi ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.